ini persyaratannya Bapak-Ibu sekalian untuk pembuatan akta kematian. Yang pertama yaitu fotokopi surat kematian dari dokter. Dari dokter itu kalau meninggal di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, atau dari kepala desa lurah, ya, atau yang disebut nama lainnya, ya kan? Karena di Indonesia kan ada beberapa daerah yang tidak menyebut nama desa, mungkin nama kampung atau mungkin nagari atau kecil gitu kan, kalau di Aceh kalau nggak salah gitu ya, dengan nama lainnya. Jadi kalau meninggalnya bukan di rumah sakit, bisa dari kepala desa atau lurah menerbitkan surat keterangan kematiannya. Dia meninggal di rumah, meninggal di sawah gitu kan, di kebun, ya, cukup dari kepala desa, tidak harus dari dokter. Atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, yang kami sudah jelaskan tadi, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya, hilang, mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai, ya, penerbangan, umpamanya ada kecelakaan, nah itu cukup dari maskapai yang menjelaskan kematiannya. Atau hilang tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, atau surat keterangan kematian dari perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar negeri, umpamanya dia meninggal di luar negeri, negara tersebut belum sempat menerbitkan akta kematiannya, atau perwakilan juga belum menerbitkan, maka bisa diterbitkan akta kematiannya di Indonesia dengan surat keterangan kematian dari luar negeri, dari perwakilan Republik Indonesia, baik kedutaan besar maupun konsulat jenderal bisa. Dan yang disampaikan itu cukup fotokopinya Bapak-Ibu sekalian, sahabat Dukcapil. Tidak mesti harus asli, kalau mau menyerahkan aslinya ya syukur-syukur. Tapi kalau Bapak-Ibu sekalian ingin menjadi kenang-kenangan surat kematian tersebut, ya boleh cukup fotokopinya, jadi tidak perlu. Nanti kalau umpamanya di Dukcapil minta keterangan menjelaskan, tinggal tunjukkan yang aslinya. Jadi semua pelayanan di Dukcapil pada prinsipnya cukup fotokopi Bapak sekalian, kecuali dalam hal-hal tertentu ada yang harus asli. Contohnya umpamanya untuk perkawinan harus kakak asli, kan akan dirubah, ya kan, statusnya. Jadi cukup fotokopi Bapak Ibu sekalian. Kemudian persyaratan kedua, fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk, atau fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing. Tapi kalau dia WNI asli di penduduk, nggak perlu ini nomor B. Yang berikutnya fotokopi KK KTP yang meninggal. Jadi cukup dua, fotokopi KK KTP, ya itu yang disampaikan. Jadi cukup fotokopinya, kemudian penjelasan. Jadi sangat gampang mengurus akta kematian ini. Tidak ada dari dokter rumah sakit, dari kepala desa. Jadi yang kematian yang normal, yang umum. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengurus akta kematian Bapak Ibu sekalian, karena persyaratannya sangat gampang. Kalau orang meninggal, ngapain kita susah-susahin kan? Yang hidup aja kita gampang, kan apalagi yang sudah meninggal. Ya, jadi persyaratannya sangat gampang. Ini penjelasannya Bapak Ibu sekalian. WNI mengisi F201, artinya formulir, mengisi formulir sebagai bukti datanya ya. Pemohon itu bisa keluarganya, bisa juga ketua RT, bisa juga tetangganya. Jadi tidak mesti harus keluarganya yang meninggal tersebut yang mengurus, mengisi formulir. Nah, ada namanya formulir F201, yaitu formulir pelaporan pencatatan sipil. Di situ menggunakan formulir ini ada di Dinas Dukcapil Bapak Ibu sekalian, tempat pelayanan. Begitu juga orang asing, sama. Kemudian untuk pelayanan offline tatap muka, persyaratan kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Ini kami sudah sampaikan ke rekan-rekan kami di Dinas Dukcapil bahwa kalau pelayanan tatap muka ke kantor tidak harus fotokopi aslinya diserahkan. Kalau ragu, rekan-rekan di Dukcapil ragu, tinggal minta ditunjukkan aslinya, diperlihatkan saja. Kalau bapak-bapaknya sahabat Dukcapil tidak mau menyerahkan yang aslinya, jadi bisa fotokopi. Dinas tidak menarik surat kematian asli, ya, itu Bapak sekalian. Kemudian WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data. Ya, ini diperlukan fotokopi KK untuk verifikasi data dalam formulir F201. Jangan sampai namanya berbeda, nicknya berbeda kan. Nah, kalau nicknya ternyata salah, ya yang dia isi, kalau salah nicknya yang diisi kan bisa dilihat di KK, karena kalau nicknya salah tidak bisa
membuka datanya di dalam database karena melihat NIK-nya, nomor induk kependudukannya. Kalau pelayanan online daring, sahabat Dukcapil persyaratannya di scan di foto harus yang asli, Bapak Ibu sekalian. Jadi pelayanan Dukcapil ini bisa dilakukan, tidak harus datang ke dinas Dukcapil, bisa melalui pelayanan online. Dan boleh kata hampir semua dinas Dukcapil sudah melakukan pelayanan online. Jadi yang diunggah atau di scan itu harus yang asli, Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus yang asli? Karena kalau fotokopi kita tidak bisa memverifikasi apakah itu datanya benar apa tidak. Karena fotokopi kan bisa diganti datanya, fotokopi lagi kan. Nah, gitu Bapak sekalian. Jadi untuk pelayanan online harus yang asli. WNI orang asing tidak perlu melampirkan fotokopi KTPL saksi. Ya, itu untuk pelayanan akte catatan sipil ini tidak perlu KTPL saksi karena data saksi sudah ada di R201 Bapak sekalian. Kalau umpamanya pemohon memanipulasi data saksinya palsu, itu ya dia bertanggung jawab karena dia tanda tangan di formulir semacam pernyataan. Orang asing menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan atau fotokopi itu tentu sudah dipahami. WNI penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan, ini dipahami. Pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anaknya, ini yang sudah kami jelaskan. Ini sesuai dengan surat Bapak Dirjen tanggal 28 September tahun 2021 Bapak Ibu sekalian. Jadi kita permudah. Jadi kita sudah sampaikan ke masing-masing dinas Dukcapil seluruh Indonesia untuk itu menjadi rujukannya Bapak Ibu sekalian. Jadi pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli warisnya, tetapi dapat juga oleh keluarga lain, termasuk oleh ketua RT atau bahkan tetangga, enggak masalah Bapak Ibu sekalian. Yang penting mengisi F201 formulir pelaporan dan melampiri persyaratannya Bapak Ibu sekalian. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan akte kematian diterbitkan tanpa NIK. Jadi umpamanya orang sudah lama meninggal, sudah tidak tercantum dalam database kependudukan, sudah tidak tercantum lagi dalam KK, maka akte kematiannya tetap bisa diterbitkan tanpa NIK. Ya, yang sudah lama sekali kan meninggalnya, nah, itu bisa diterbitkan aktanya tanpa nomor induk kependudukan. Jadi walaupun sudah lama-lama bisa diterbitkan akta kematiannya Bapak Ibu sekalian. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian. Jadi inilah output utama daripada pelaporan kematian. Pencatatan kematian yaitu kutipan akta kematian. Tentunya juga diterbitkan KK dan KTPL-nya bagi yang suami istri dengan status cerai mati Bapak Ibu sekalian.